Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Andriasari, NPM 1811100228. Saya dari kelas G semester 4 PGMI angkatan 2018. Di sini saya akan mengajar 5 mata pelajaran beserta bahan ajar dan medianya. Assalamualaikum anak-anak. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang puisi. Tentang apa? Tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengandung kata-kata yang indah dan bermakna. Sekali lagi Ibu jelaskan, puisi adalah karya sastra yang mengandung kata-kata yang indah dan bermakna. Nah, puisi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi berdasarkan bentuknya, dan yang kedua, puisi berdasarkan zamannya. Puisi berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi terikat, dan yang kedua ada puisi bebas. Sedangkan puisi berdasarkan zamannya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi lama, dan yang kedua ada puisi baru. Di sini Ibu ada salah satu contoh tentang puisi yang berjudul Ibu karya Chairil Anwar. Tolong didengar dan tolong disimak. Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan. Contohnya ada matahari, ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada udara, dan ada tanah. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas, dan apabila sudah habis, dia akan perlu waktu yang cukup lama untuk dapat menggunakannya kembali. Contohnya seperti minyak bumi dan hasil tambang. Hari ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video, tolong didengarkan dan dipahami. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi, daur hidup adalah perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup terbagi menjadi dua, yaitu yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi, daur hidup itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mengalami metamorfosis, dan yang kedua tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang mengalami metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani itu salah satu contohnya adalah senam.
Nah, di dalam senam itu terdapat 3 tahap. Yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada pendinginan. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah contoh dari pemanasan yang fungsinya untuk memanaskan suhu tubuh. Ini adalah contoh dari latihan inti, di mana latihan inti adalah latihan inti dari berolahraga. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah contoh dari pendinginan, di mana pendinginan adalah fase peralihan dari latihan inti ke latihan berhenti. Hari ini kita akan mempelajari tentang tarian daerah, di mana setiap daerah itu mempunyai ciri khas tariannya masing-masing, dan di dalam tarian tersebut pasti mengandung makna dan arti yang berbeda-beda. Contohnya di Lampung adalah tarian Sigeh Pungunten, di mana tarian Sigeh Pungunten adalah tarian yang bertujuan untuk menyambut tamu di acara-acara resmi. Ini adalah salah satu contoh dari tarian Lampung, yaitu Sigeh Pungunten. Itulah dia 5 mata pelajaran beserta bahan ajar dan medianya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.